Selamat datang di channel DS Art. Di sini kita memberikan tutorial cara membuat buket untuk wisuda. Ya, pertama kita menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Saya seperti boneka, bunga, tusuk gigi, pita, kertas planel dan lain. Tahap pertama kita akan menyiapkan spons. Fungsi spons ini sebagai untuk media menancapnya tusuk gigi. Di sini kita menggunakan spons yang kering supaya enak untuk ditancapkannya nanti. Di sini kita mengumpus menggunakan koran supaya terlihat lebih rapi. Jadi enak untuk dipegangnya nanti kan. Tahap selanjutnya kita ambil lem, kita lem bonekanya ke tusuk gigi yang sudah kita siapkan. Ya, seperti bunganya juga tadi kita lem juga. Nah, ini untuk boneka kita antisipasi supaya dia menancap kuat. Kita menggunakan 2 buah tusuk gigi supaya tidak lepas. Proses pemasangan bunga, jadi sesuai selera untuk menancapkan bunga ini. Jadi semakin dalam untuk yang di depan itu kita tidak terlalu tinggi, nanti yang agak tinggi di bagian belakang. Jadi menancapkannya juga boleh dari samping dulu, boleh dari depan dulu. Nah, ini kita ambil gambarnya sesuai dengan lokasi bunga itu ditancapkan. Untuk kawan-kawan yang ingin membuat buket wisuda yang mencari-cari tutorialnya. Nah, karena boneka ini agak berat, makanya kita tadi menggunakan 2 buah tusuk gigi. Inilah fungsinya tusuk gigi dan spons itu. Nah, sponsnya sebagai media yang ditancapkan, yang dicolok-colok. Oke, lanjut kita pemasangan bunga-bunga, tangkai-tangkai bunga ini supaya menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Nah, di sini kita cukup memberikan beberapa tangkai saja, yang penting sudah terlihat menutupi bonekanya ini. Jadi supaya kelihatan nanti cantik saat nanti kita pasang kain flanel ataupun plastik flanelnya, boneka ini nanti akan sinkron dengan bunganya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini bunga yang sudah kita susun dengan bonekanya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kawan-kawan juga bisa melihat. Jadi cukup simple sebenarnya ini. Yang penting nancap. Kalau sudah nancap mantap. Nah, selanjutnya kita siapkan kertas. Ini kertas koran yang sedikit tebal khusus karena permintaan dari si pemesan, dia ingin di mix dengan kertas koran. Ini proses kita taruhnya. Jadi koran kita lipat sebelah kiri. Nah, nanti selanjutnya kita ikat dengan karet supaya busa dengan koran ini menyatu. Jadi supaya kuat kita menggunakan karet. Mungkin jika kawan-kawan ada yang lebih simpel lagi tidak menggunakan karet, karena kita kalau untuk dilem kadang risiko terlepas. Nah, ini proses pemasangan karet dari kita satu persatu, jadi satu kertas satu karet. Ini proses pemasangan karet yang kita lakukan untuk mengikat kertas koran ini ke spons dan bunga dan boneka ini, jadi supaya kuat saat nanti kita tambahkan kertas yang lain. Nah, ini proses penambahan kertas selanjutnya. Untuk melipat kita lipat sebelah kanan. Nah, ini untuk plastik kita kasih double tip atau sol tip. Prosesnya sama, kita masih menggunakan media karet. Jadi untuk menali supaya dia ini kuat, tidak terlepas. Nah, untuk sebelah kanannya kita melakukan proses yang sama, kiri dengan kanan, supaya terlihat lebih indah, lebih
menawan ya, karena sesuai dengan permintaan si pemesan, ingin dimik warnanya dia untuk buketnya. Kita mix selanjutnya dengan koran lagi untuk proses sebelah kanan. Kurang lebihnya prosesnya sama, hanya kita ulang-ulang saja. Proses pemasangannya pun kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri, kiri kanan, goyang kiri, goyang kanan kan. Nah ini kita lem, nggak menggunakan lem, pokoknya pakai karet terus sehingga pedagang karet laris manis. Nah ini kita selanjutnya menggunakan kain flanel warna hitam supaya bisa di mix. Pokoknya dia maunya campur aduk warnanya, menggunakan plastik, menggunakan koran, menggunakan kain flanel sesuai permintaan dari si pemesan. Jadi ini kita proses pembuatan pesanan seseorang, sebut saja dia Bunga. lanjutnya ini proses pemasangan karet lagi. Nah karena ini terlalu panjang makanya kita potong. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa bawahnya ini terlalu panjang, lebih baik dipotong, karena nanti kita akan menutup dengan kain yang lain supaya lebih ciamik lagi nanti. Proses tetap sama, kita menggulungnya. Nah kalau untuk di pinggir kita ada proses lebih pendek. Jadi kain yang kita gunakan atau plastik yang kita gunakan ini kita potong sedikit pendek, karena semakin ke bawah semakin pendek, supaya nanti dia seperti tatakan, semakin turun semakin turun. Nah ini kurang lebih prosesnya sama, cuman kalau untuk ke semakin ke bawah itu kita lipat dua. Kalau untuk awal-awal kan kita lipat sebelah, semakin kesini kita lipatnya dua. Jadi sebenarnya kain itu bisa dipotong dua langsung, jadi supaya nggak boros. Nah, kurang lebih seperti yang di pojokan itu tuh, ada tuh di pojokan tuh kan, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin mengirit ya untuk bahan yang kita gunakan, karena semakin simple kan semakin irit, semakin banyak untuk dibuat buket selanjutnya nanti ya. Ini proses kurang lebihnya hampir 100%, 80% kita nggak cut, jadi biar nggak salah pengertian lah untuk melihat step by stepnya. Khawatirnya nanti udah sampai pertengahan loh gimana kok gitu kan. Makanya kita shoot terus sampai proses akhir. Jadi kalau ada yang ngelipet ya kita rapikan lah sedikit rapi supaya tampilannya lebih asik. Dan jika sudah berbentuk seperti ini, kita tinggal menyiapkan finishingnya. Jadi kita potong-potong kain flanel kurang lebih 1 jengkal, 30 cm, 20 cm lah. Lebarnya kurang lebih 50 cm. Jadi kita susun rapi. Ini untuk finishing akhir. Jadi kita menggunakan karet tetap. Habis itu kita rapikan sesuai keinginan. Jadi ini kita pasang satu persatu dari pinggir kiri ke pinggir kanan. Habis itu kita menggunakan lem tembak, jadi supaya karetnya ini tertutup. Jadi kalau sudah finishing kita menggunakan lem. Nah kita lem seperti ini di sudut-sudut dekat karet, supaya karetnya ini nanti tidak terlihat lagi, supaya terlihat lebih rapih. Inilah fungsi lem tembak ini untuk finishing akhir. Jadi supaya karet yang kita pasang tadi yang hampir 1/4 kilo tadi ketutup. Nah ini kita menggunakan plastik hitam untuk sebagai penutup dari
spon yang kita pasang tadi. Jadi kalau nggak kita tutup sponnya itu nanti akan kelihatan nyablak kemana-mana. Nah di proses ini kita menggunakan lem juga, sudah tidak menggunakan karet, karena jika menggunakan karet dia akan mengurangi tampilan yang ada. Nah, seperti inilah jadi fungsinya untuk menutup karet ini nih, supaya karet ini tidak terlihat tapi dia ada. Memang kadang sangat menyakitkan juga, jadi kita ada tapi tak terlihat, nggak dianggap sama dia gitu. Lanjut. Jadi kita setelah lem tembak kita tempel di sini ya sesuai kebutuhan lah, kebutuhan dari spon tersebut. Jadi kita juga tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu pendek, ya sedang lah kurang lebih, asal 2 kali lipat dari spon itu sendiri. Jadi separuh buat nutup spon, separuhnya sebentuk tampilan nanti setelah dipasang pita. Ini sudah masuk finishing ya, kita harus tetap berhati-hati di posisi ini karena kalau tidak rapi ini akan mengurangi tampilan sehingga mengecewakan nantinya. Nah, ini buat kawan-kawan yang ingin membuat buket bunga simple murah, kurang lebih seperti inilah dari proses awal hingga akhir. Ini mendekati finishing. Jadi karena tadi kurang lebar, kita tambah lagi supaya tertutup bagian kiri dengan bagian sebelah kanannya, supaya sinkron, terlihat balance, enak dilihat dan dipandang mata, tidak mengecewakan. Nah di sini jadi supaya pegangannya ini terlihat lebih rapi. Bagi kawan-kawan juga yang punya cara lebih efisien juga boleh komen di bawah. Selanjutnya kita proses pemasangan pita. Ini pita yang sudah kita potong 2, kita gubetkan. Nah sudah itu kita tali seperti ini, angkat ujung kiri kanan, kita masukkan lagi supaya lebih erat lagi. Selain untuk keindahan dan tampilan, ini juga untuk sebagai pengikat lebih erat lagi dari karet-karet dan lem yang sudah kita pasang tadi. Inilah salah satu fungsi pita ini, supaya lebih kuat lagi dari tali karet dan lem yang sudah kita pasang. Kurang lebih seperti ini cara memasang pita, sangat simple dan sangat mudah sekali buat kawan-kawan yang ingin memasang pita kita menggunakan pita yang panjang. Oke, inilah hasil tampilan buket untuk wisuda full bunga dan boneka yang sudah kita buat tadi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.